pengusaha itu mungkin income-nya tinggi teman-teman, tapi income mereka itu naik turun ya toh. Masa perusahaan 300 miliar masih butuh kredit tak seperti ini? Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi, kebetulan saya lagi jalan-jalan di luar negeri, tapi tetap saya akan sharing. Ya, sharing apa hari ini? Sharing tentang menurut teman-teman, orang bank itu lebih senang kasih kredit, terutama KPR, ke pengusaha atau ke karyawan. Nah, coba kita pelajarin. Teman-teman coba cek, ada beberapa bank itu tidak mau membiayai KPR atau mempersulit atau membuat banyak aturan lah intinya. Kalau yang ngajuin KPR malah pengusaha loh teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kan mikir, kalau pengusaha kan kaya, apa sih di approve? Nanti dulu, coba teman-teman cek beberapa bank. Bank itu malah lebih seneng ketika yang ngajuin karyawan. Bahkan ada beberapa bank terang-terangan melarang kalau yang ngajuin pengusaha. Pengusaha boleh Pak, tapi harus melalui prioritas istilahnya mereka. Jadi pengusaha-pengusaha tertentu, secara umum pengusaha tidak bisa Pak. Tapi ada kalau Bapak bisa taruh 1 miliar di rekening kita, baru nanti kita kasih. Sesulit itu teman-teman. Ini susahnya kalau di parkiran ya kayak gini ya teman-teman ya. Nah, balik lagi. Tadi ngomongin apa nih? Oh ya, tentang bank. Malah terang-terangan mereka bilang nggak boleh. Harus melalui nasabah prioritas, naruh duit 1 miliar. Nanti dikasih kartu prioritas bank itu baru bisa ngajuin KPR. Ada tuh yang seperti itu. Intinya susah teman-teman. Nah, menurut teman-teman kira-kira kenapa kok mereka mempersulit orang-orang yang ngajuin kredit kalau pengusaha? Kalau bayangan saya, satu, pengusaha itu mungkin income-nya tinggi teman-teman. Tapi income mereka itu naik turun ya toh. Kalau bisnisnya lagi bagus, ya cash flow-nya bagus, langsung income-nya. Malah nggak butuh kredit nanti jadinya karena uangnya banyak. Tapi kalau bisnisnya lagi jebol teman-teman, butuh kredit, banknya malah nggak mau ngasih kredit, gantian yang takut ya. Beda dengan kondisi karyawan. Karyawan ya pokoknya setiap tanggal 25 ada uang masuk, gaji masuk, perusahaan naik turun pun bank tidak ambil pusing karena karyawan secara umum gajinya relatif stabil. Bank kan lebih gampang untuk memproyeksi kira-kira berapa nih income-nya orang ini. Biasa kan bank maunya angsuran maksimal sepertiga gaji suami istri atau income bersama suami istri. Nah, itu alasan pertama, karena income karyawan lebih stabil, lebih gampang diproyeksi, lebih gampang diprediksi daripada income pengusaha. Yang kedua teman-teman, alasannya kenapa? Karena biasa pengusaha relatif agak lebih banyak ide kreatifnya ya kan teman-teman ya. Jadi bank kadang-kadang juga kesulitan untuk memverifikasi dan pokoknya ruwet lah. Sementara karyawan secara umum lebih gampang untuk ditebak ya kan. Tinggal lihat tempat kerjanya kalau bonafit ya di oke. Sementara kalau tempat kerjanya nggak bonafit ya mungkin tanda tanya ya kan. Tapi kalau pengusaha, tempat pengusahanya kalau kantornya bonafit, banknya belum tentu mau juga. Karena mungkin punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, orang segini masa butuh kredit. Kadang-kadang malah mikirnya gitu tuh. Kemarin sempat tuh ada analis satu, saya kasih, dia mintanya perusahaan yang income-nya 5 miliar setahun. Saya kenalin ke perusahaan yang 300 miliar setahun omsetnya, malah langsung ketakutan. Masa perusahaan 300 miliar masih butuh kredit tak seperti ini? Nah, dikasih yang kecil nggak mau, dikasih gede nggak mau ya. Susahnya kredit analis memang seperti itu. Penuh curigation ya teman-teman ya. Curiga, jangan-jangan ini ya. Sama dulu saya juga pernah jadi kredit analis juga seperti itu. Nah, menurut saya pertimbangan kedua adalah karena pengusaha lebih licin ya, lebih susah diprediksi dibanding dengan karyawan. Nah, yang ketiga teman-teman, karena pengusaha relatif ekspansif, pengennya nambah perusahaan terus sana sini terus, sehingga duitnya kurang terus. Profitnya setahun 1 miliar, tapi pengen ekspansinya 5 miliar ya kan. Sehingga cash flow-nya berat terus. Selama belum berhenti ekspansi, dia terus akan kekurangan cash flow, dan itu terus terang menakutkan untuk orang yang mau kasih kredit. Ntar jangan-jangan uangnya untuk angsuran jadi keambil nih untuk ekspansi bisnisnya. Sehingga
mereka agak takut untuk memberikan kredit. Lebih enak kasih karyawan kan ya tidak jarang lah ya, jarang yang ekspansi kerja, ekspansi apa? Paling tambah ngelembur ya kan, malah gajinya, uangnya tambah gede ya kan, income-nya tambah gede. Jadi salah satu pertimbangan kenapa pengusaha dihindari juga itu. Satu lagi teman-teman, pengusaha sering misalnya ngajuin kredit investasi gitu ya, KI, ke SMI gitu ya, Small Medium Enterprise. Itu juga masalah karena kreditnya, dalam hal ini kredit investasi tadi, lebih susah di-approve daripada KPR. Dan terbukti bunganya juga lebih gede KI daripada KPR. Kenapa? Karena KI yang kredit untuk pengusaha itu berdasar future income. Jadi bukan berdasar existing income hari ini berapa, enggak. Loh kan mereka pinjam duit untuk ekspansi. Nah, karena ekspansi nanti menghasilkan income, baru bisa dihitung income-nya kan naik. Nah, kan namanya future income, iya kalau jadi. Kalau nggak jadi bisnisnya, kan resikonya tinggi sekali. Makanya kalau teman-teman lihat kredit investasi secara umum, itu bunganya lebih tinggi daripada KPR. Kredit konsumtif. Kenapa? Karena ada faktor future income itu. Idealnya ada future seperti itu, tapi prakteknya ya kadang bank nggak mau pusing, udahlah dihitung pokoknya income-nya stabil aja lah. Jadi kondisi existing nggak mau ngitung ke depan seperti apa karena pusing ya kan. Prediksi kan susah. Iya kalau tepat, kalau gagal, wah kan repot. Beda dengan KPR. KPR kan mempertimbangkan existing income. Ya income-nya hari ini berapa? Baik Bapak sebagai pengusaha ya income-nya berapa, Bapak sebagai karyawan ya income-nya berapa langsung sepertiga kali income. Walaupun belum tentu sepertiga ya, karena kalau income besar nanti ada sistem tersendiri. Tapi secara umum kalau awal-awal teman-teman paling gampang ngomong aja sepertiga income. Nah itu teman-teman alasan kenapa pengusaha lebih susah dapat kredit. Kalaupun dapat kredit bunganya lebih tinggi. Jadi kalau ada orang yang ngomong, wah enak ya jadi pengusaha cari kredit gampang. Nanti dulu rumput tetangga kelihatannya lebih hijau. Prakteknya belum tentu teman-teman. Teman-teman mesti lihat satu persatu, case by case. Kadang pengusaha malah lebih susah untuk dapat kredit. Nah gimana? Teman-teman pengusaha atau karyawan nih, atau profesional, susah nggak cari kredit? Mudah-mudahan teman-teman gampang dapat kredit kalau kuncinya ya teman-teman, kita tahu syarat dari bank apa. Jangan nanya ke saya, Pak, bank apa yang kreditnya gampang? nggak ada bank kok kredit gampang. Kita pinjam tetangga 100.000 aja susah kok. Mau pinjam miliaran ke bank ya pasti susah lah. Tapi ketika kita tahu syarat-syaratnya, kita pelajarin satu-satu, kita ngerti caranya, tidak ada yang tidak bisa. Bulan lalu aja kan saya dapat kredit lumayan gede juga ya. Oke, kapan-kapan kita sharing-sharing lagi. Saya mau jalan-jalan, udah sungkan ini di sini diliatin orang terus kayak orang gila gitu ya. Semoga sukses selalu. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.